Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dudan Firdaus dengan NRP 5001211011053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dua jurnal, di mana yang pertama ini berjudul Principle of Tracer Kinetic Analysis in Oncology, Part 1, Principle and Overview of Methodology. Oke. Nah, di sini di part satu ini outline-nya ada saya bagi menjadi 5. Ini pendahuluan, konsep utama, manfaat klinis, tantangan masa depan, dan kesimpulan. Nah, yang sisi sebelah kiri ini adalah jurnal yang eh, diresum kali ini. Nah, yang pertama pendahuluan, di mana artikel ini itu memberikan panduan tentang analisis kinetic tracer dalam positron emission tomography atau PET untuk aplikasi onkologi. Analisis kinetik menawarkan wawasan tentang biologi kanker in vivo melalui model farmakokinetik, melebihi kemampuan pencitraan statis yang hanya menangkap data pada satu titik waktu. Nah, artikel ini dirancang untuk membantu klinisi kedokteran nuklir memahami bagaimana analisis kinetik dapat memperkaya interpretasi pencitraan PET. Oke, next. Nah, di sini kelebihan kinetik PET dibandingkan pencitraan statis, yaitu yang pertama itu mengungkap dinamika tracer dari distribusi hingga metabolisme di jaringan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang kedua, memberikan informasi spesifik seperti aliran darah tumor, metabolisme glukosa, atau ekspresi reseptor tumor. Next. Nah, di sini proses kinetic tracernya, yang pertama itu ada tahapan utama di mana tracer memasuki tumor melalui aliran darah, lalu melintasi membran kapiler dan cairan interstisial. Nah, selanjutnya mengikat target molekul atau di metabolisme atau diolah oleh sel. Lalu usahanya mungkin dilepaskan kembali ke darah. Nah, yang kedua ada data dinamis. Dengan pencitraan medis, semua tahapan ini dapat ditangkap dan dianalisis menggunakan model kinetik untuk memahami proses biologis spesifik. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah proses kinetic tracernya, di mana yang tracer ini yang berbentuk segi empat warna hijau itu pertama itu masuk ke kapiler, selanjutnya mengalir ke ruang interstisial. Ruang interstisial itu adalah suatu cairan di luar sel. Contohnya eh, di darah kan ada cairan yang medium yang mengelilingi sel darah tersebut. Nah, itu adalah ruang interstisial. Nah, setelah itu masuk ke sel. Nah, ketika masuk di sel ini, itu bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, bisa terikat. Biasanya terikat ini gara-gara ada tumor di dalamnya. Lalu bisa juga dilepaskan kembali ke ruang interstisial, lalu balik lagi ke kapiler. Nah, jika dijelaskan di diagram di bawahnya ini, eh, yang pertama ada plasma input atau dari tracer di plasma darah, lalu masuk ke kompartemen reversible atau kompartemen yang bisa, atau kompartemen yang di mana tracer itu bisa bebas di dalamnya atau tidak terikat. Nah, ketika si tracer itu masuk, itu melibatkan parameter K1. K1 itu apa? K1 itu laju transfer dari plasma darah ke jaringan atau bisa dibilang ruang interstisial juga bisa di sini. Nah, selanjutnya dari kompartemen yang reversible ini, ketika mau masuk ke kompartemen yang terikat itu direpresentasikan oleh parameter K3. Apa itu parameter K3? Yaitu laju pengikatan atau laju metabolisme suatu tracer di dalam sel tersebut. Itu adalah K3. Nah, apabila si tracer ini itu nggak terikat di bond kompartemen ini atau nggak permanen istilahnya, dia bisa eh, balik lagi ke reversible kompartemen.
di mana prosesnya ini direpresentasikan oleh K4. Apa itu K4? K4 itu laju pelepasan dari kompartemen yang terikat menuju ke kompartemen reversibel. Itulah K4. Nah, setelah kompartemen masuk ke kompartemen reversibel lagi, bisa dikembalikan ke plasma darah. Itu direpresentasikan oleh parameter K2, yaitu laju pelepasan dari jaringan atau sel atau ruang interstisial menuju ke plasma darah kembali. Next, eh selanjutnya penerapan model kompartemen. Di sini ada dua model kompartemen. Pertama, model satu kompartemen, yaitu digunakan untuk tracer seperti 15O water yang hanya menggambarkan transfer tracer bolak-balik antara darah dan jaringan. Terus yang kedua ada model dua kompartemen, contohnya 18F FDG yang memiliki tahap pengikatan irreversibel seperti fosforilasi dalam metabolisme glukosa. Jadi si 18F FDG ini itu selnya itu terikat gara-gara terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfor di 18F-nya. Seperti itu. Nanti juga akan diterangkan lebih detail lagi di slide berikutnya. Nah, eh, di slide ini dijelaskan beberapa parameter. Ini dibagi menjadi dua parameter. Yang pertama mikroparameter, yang kedua menjadi makroparameter. Nah, mikroparameter itu parameter yang lebih detail. Contohnya kayak K1, K2, K3, K4 itu yang menjelaskan eh, perilaku biologis atau metabolisme dari tubuh atau bisa menjelaskan juga proliferasi atau pembelahan sel. Nah, kalau makroparameter ini parameter yang lebih luas lagi tinjauannya secara makro yaitu eh, pengen tahu distribusi volume tracernya sama laju metabolisme dari tracer tersebut seperti itu. Nah, di sini di mikroparameter misal eh, model kompartemen satu jaringan yang ini itu parameternya cuma K1 sama K2. K1 itu laju transfer dari plasma darah ke jaringan. Lalu K2 adalah laju pelepasan tracer dari jaringan ke plasma darah. Nah, sayangnya untuk model dua kompartemen jaringan itu ada ketambahan K3 sama K4. Apa itu K3? K3 itu laju pengikatan atau metabolisme dari suatu tracer ke kompartemen terikat atau jaringan. Nah, sedangkan keempat itu laju pelepasan tracer dari kompartemen terikat jaringan ke kompartemen yang reversible seperti slide sebelumnya. Nah, kalau makroparameter itu bagi menjadi dua yaitu volume distribusi atau lambangnya VT sama laju metabolisme lambangnya KI. Kalau VT itu dibagi menjadi dua lagi untuk yang satu tisu kompartemen itu VT sama dengan K1 per K2. Kalau yang model yang kedua, kompartemen yang kedua itu VT sama dengan K1 per K2 ditambah dalam kurung 1 plus K3 per K4. Nah, kalau KI itu laju metabolisme. Bisa dihitung KI sama dengan K1 kali K2 per dalam kurung K2 tambah K3. Nah, ini satuannya kalau laju konstanta laju K itu satuannya, oh ya, konstanta yang K besar ini bisa laju metabolisme KI atau K1. Satuannya mililiter per minute atau menit per sentimeter kubik. Eh, atau sebenarnya ini juga bisa dibilang satuannya juga seper menit aja soalnya mililiter sama sentimeter kubik ini bisa saling menghilangkan. Nah, soalnya untuk K yang kecil, K rate konstan itu per min. Jadi si laju metabolisme ini setara dengan K1, K2, K3, K4 satuannya. Nah, untuk yang VT ini eh, volume distribusi dari tracer satuannya mililiter per sentimeter kubik. Sebenarnya ini juga bisa saling menghilangkan, berarti bisa dibilang tanpa satuan juga. Nah,
Soalnya ini ada model kinetik kompartemen. Yang pertama, untuk model kinetik yang generik satu, di mana ini tuh eh, yang pertama ada kompartemen darah yaitu plasma darah disimbolin dengan CP. CP di sini. Ketika memasuki kompartemen pertama yaitu jaringan tisu kompartemen itu melalui ada tiga ini membran kapiler, lalu ruang interstisial dan membran seluler. Di mana parameternya yaitu K1 kan kalau dari plasma ke eh, kompartemen pertama. Nah, selanjutnya kalau dari kompartemen jaringan ke plasma darah itu representasikan laju pelepasannya tracer itu K2. Nah, soalnya ada model kinetik generik 2 jaringan. Nah, di mana generik 2 ini ditambahin satu kompartemen lagi di sini. Nah, yang pertama prosesnya itu plasma darah masuk ke jaringan pertama direpresentasikan oleh K1 yaitu laju transfer tracer ke jaringan. Nah, ini melalui seperti tadi ada membran kapiler, ruang interstisial, dan membran seluler. Lalu tracer tadi dilanjutkan ke kompartemen yang kedua, yaitu eh, direpresentasikan sifat biologisnya itu pakai K3, yaitu laju pengikatan, pengikatan tracer ke jaringan ini. Di mana di sini itu terjadi reaksi biokimia dan juga atau ikatan reseptor. Nah, setelah ini tuh bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama bisa terikat atau bisa dilepaskan kembali. Nah, misal dilepaskan kembali itu eh, direpresentasikan oleh parameter keempat yaitu pelepasan tracer dari jaringan ke kompartemen pertama di sini. Balik lagi ke plasma darah direpresentasikan K2 yaitu pelepasan dari jaringan ke plasma darah. Nah, untuk yang paling bawah ini itu penerapan yaitu kinetik model yang kompartemen yang dua, jenis yang kedua ini pada FDG 18F FDG. Nah, pertama 18F FDG ini, oh ya sebelum itu 18F FDG ini sebenarnya suatu glukosa yang dimodifikasi dikasih radioaktif F18 sehingga di mana F18 ini memancarkan positron. Nah, nantinya positron itu bakal mengenai suatu elektron di dalam tubuh, terjadilah anihilasi, menciptakan dua gelombang gamma dengan masing-masing energinya itu 0,511 mega elektron volt, di mana saling sejajar nanti. Gini, gelombangnya saling bertolak belakang. Nah, gelombang gamma gamma inilah yang akan diterima oleh alat detektor untuk mengetahui hasil citranya seperti apa di dalam itu. Oke, lanjut lagi di plasma darah ini masuk ke intracellular space, ruang intraseluler dengan bantuan enzim transporter glukosa atau bisa disebut GLUT, Mbak, GLUT. Nah, selanjutnya ketika udah masuk ke ruang intraseluler ini, oh ya tadi ketika masuk ini bisa dari bantuan ini membran kapiler, terus ruang interstisial sama GLUT membran atau membran GLUT. Nah, ketika udah di ruang intraseluler atau ini sebenarnya ada jaringan atau sel, makanya disebut intraseluler. Nah, misalnya ketika masuk ke kompartemen yang selanjutnya ini dibantu oleh enzim heksokinase. Nah, ketika si 18F-FDG ini kena enzim heksokinase, maka terciptalah fosforilasi sehingga ketika masuk ke kompartemen yang ke sini, tisu yang sini atau jaringan yang sini itu tercipta menjadi 18F FDG 6P ada tambahan gugus fosfatnya. Nah, gara-gara ada tambahan gugus fosfatnya ini, maka si tracer ini bakal terikat. Nah, apabila ada yang tracer yang nggak terikat atau nggak permanen, itu bisa kembali ke kompartemen awal dengan bantuan glukos 6 fosfat, enzim glukos 6 fosfat, sehingga balik lagi ke 18F FDG.
di eh, jaringan yang sini. Lalu bisa balik lagi ke plasma darah dengan parameter K2 yaitu pelepasan dari jaringan ke plasma darah. Kurang lebih seperti itu model alurnya. Nah, selanjutnya kita tinjau lebih lanjut model kinetik kompartemennya untuk persamaan dasar satu tisu kompartemen model. Ini mencakup satu kompartemen jaringan yang reversibel dengan aliran tracer masuk dari plasma darah yaitu CP ke jaringan CR. Rumusnya itu seperti ini. Nah, ini tuh DCR per DT itu gampangannya seperti laju konsentrasi jaringan sama dengan K1 kali konsentrasi di tracer di plasma kali K2 dikurangi K2 kali konsentrasi jaringannya. Nah, K1 kan laju transfer tracer dari plasma ke jaringan, K2 laju pelepasan tracer dari jaringan kembali ke plasma. TR konsentrasi tracer dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada persamaan dua tisu kompartemen model. Di mana ini tuh eh, akan ada dua kemungkinan tuh yang model kedua. Bisa jadi, oh bukan dua kemungkinan. Maksudnya kompartemennya itu ada dua kan yang untuk model yang kedua. Ada kompartemen yang reversibel yaitu yang di tengah-tengah tadi, sama ada kompartemen yang terikat yaitu yang sebelah sini tadi, yang sebelah kanan sendiri yang tadi. Nah, untuk kompartemen yang reversibel, tracer ini belum termetabolisme. Nah, itu rumusnya adalah sebagai berikut, melibatkan K1, K4, K2, sama K3. Nah, selanjutnya untuk yang kompartemen yang terikat itu tracer terfosforilasi atau terikat oleh target. Nah, gara-gara kompartemen yang tadi kan paling kanan tuh, itu parameternya itu yang secara langsung menggambarkan peristiwa di sana itu cuma K3 sama K4 kan. Makanya di sini rumusnya cuma K3 sama K4. Sedangkan yang kompartemen yang reversible yang di tengah tadi kan kanan kirinya itu ada K1, K2, K3, K4 sehingga berpengaruh semua laju tracernya tadi. Nah, di sini ada keterangan K3 adalah laju fosforilasi atau ikatan target. K4 adalah laju pelepasan tracer dari kompartemen terikat ke reversible. Baik, lanjut. Nah, di sini ada parameter makrokinetik yang sudah dibahas seperti tadi, volume distribusi total VT. Untuk model satu kompartemen itu VT sama dengan K1 per K2. Untuk model dua kompartemen VT sama dengan K1 per K2 kali dalam kurung 1 plus K3 per K4. Nah, selanjutnya ada konstanta flux metabolik atau yang kita sebut tadi laju metabolisme ya atau KI. Itu digunakan untuk menggambarkan laju metabolisme glukosa atau proses lain yang tidak reversibel. Nah, K KI sama dengan K1 dikali K3 per K2 tambah K3 ini. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan flux rendah sama tinggi, di mana di gambar ini yang sebelah kiri ini eh, flux rendah, yang sebelah kiri sebelah kanan itu flux yang tinggi. Bedanya tuh apa? Di flux yang rendah ini SUV-nya itu kecil sama dengan 2. SUV itu apa sih? SUV itu standardized uptake value atau gampangannya itu akumulasi tracer di suatu jaringan pada waktu tertentu. Itu SUV. Nah, terlihat bahwa di SUV yang sebelah kiri kan rendah tuh. Itu eh, di grafik ini yang warna biru itu kompartemen satu, yang grafik warna pink ini kompartemen dua kan. Nah, yang kompartemen yang satu yang warna biru ini kan lebih tinggi. Berarti lebih dominan yang kompartemen pertama atau reversible. Sehingga secara fisis itu apa untuk flux yang rendah? Itu kalau kompartemen satunya lebih tinggi, artinya eh, di sistem tersebut pergerakan reversibelnya itu lebih dominan dibanding tracer yang terikat di jaringan kompartemen yang kedua. Makanya di sini di tabel ini itu aktivitas biologisnya itu rendah, yaitu
hanya terjadi pertukaran tracer bebas, nggak ada yang terikat. Maksudnya, misal ada yang terikat pun rendah eh, persentasenya. Nah, soalnya untuk yang sebelah kanan ini kan high flux, di mana SUV-nya sama dengan 10. Terlihat bahwa kurva yang pink ini, kompartemen 2 kan lebih tinggi tuh daripada kompartemen yang biru, yang pertama. Artinya tuh apa? Artinya di sistem tersebut ternyata tracer itu banyak yang terikat di jaringan daripada yang di kompartemen reversibelnya. Maka dari itu bisa dibilang aktivitas biologisnya itu tinggi. Kenapa? Gara-gara terjadi pengikatan atau metabolisme atau tracernya itu diikat di kompartemen bondnya, kompartemen terikatnya untuk diolah seperti itu. Itu adalah perbedaan flux rendah sama flux tinggi. Jadi eh, yang sebelah kanan ini dominasi kompartemennya itu kompartemen yang kedua atau yang terikat seperti itu. Makanya kesimpulannya ada di tabel yang sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pendekatan grafik. Yang pertama ada analisis patlak sama yang kedua ada analisis logan. Apa sih itu? Sebenarnya untuk pendekatan patlak ini bertujuan untuk mencari KI lebih tepatnya atau eh, konstanta metabolisme atau flux metabolik yang kita bahas tadi. Sedangkan kalau pengen nyari volume distribusi yang total atau VT, itu kita bisa pakai pendekatan Logan. Nah, berikut adalah misal patlak nih digunakan untuk tracer bersifat irreversible. Persamanya sebagai berikut. CT atau konsentrasi tisu atau jaringan per CP konsentrasi plasma pada waktu T sama dengan KI integral dari 0 sampai T konsentrasi plasma plus konsentrasi plasma kali dt waktunya ditambah V. Nah, slope atau gradien dari grafik ini adalah KI, interceptnya atau perpotongannya adalah volume distribusi awal. Nih. Nah, kalau analisis Logan itu biasanya untuk tracer yang bersifat reversible, di mana persamaannya ada sebagai berikut integral 0 sampai T konsentrasi jaringan per konsentrasi plasma kali dt integral terhadap dt sama dengan VT kali integral 0 sampai T seper konsentrasi plasma dt tambah intercept. Nah, gradien dari rumus ini itu memberikan VT atau memberikan nilai volume distribusinya yang sini. Nah, berikut adalah contoh grafik dari rumus-rumus tadi, pendekatan Patlak sama Logan. Nah, kita tahu bahwa di sini sesuai rumus tadi, kalau Patlak berarti kita bisa membuat sumbu Y-nya itu C tisu per C plasma. Kalau sumbu X-nya itu integral C plasma per C plasma kali dt. Nanti gradiennya itu sama dengan flux atau KI, laju metabolisme. Sedangkan untuk yang pendekatan logam, kita bisa pakai sumbu Y-nya itu integral 0 sampai T, C tisu per C tisu dt. Nah, untuk yang sumbu X-nya integral 0 sampai T, C plasma per C tisu dt. Nah, kalau yang logam nanti dapat slope-nya atau gradiennya itu total distribution volume atau VT. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada estimasi parameter. Estimasi parameter dilakukan melalui iterasi untuk meminimalkan error antara data pad yang terukur C total dengan C dengan data yang dihasilkan oleh model, kurva model atau C total dot bukan dot, maksudnya eh, petik sebagai nanda kalau itu adalah data yang dihasilkan oleh kurva model. Habis ini nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Nah, ini kan rumus error di sini. Nah, nanti penjelasannya ada di slide ini. Yang pertama, gambar yang di atas itu kita melakukan eh, imaging atau pencitraan pada tubuh manusia pada salah satu bagian yang ini kan ada kotak nih. Ada kotak ini selama 0 sampai 60 menit dengan PET scan. Nah, selanjutnya kita melakukan rekonstruksi
instruksi data, di mana kita membuat eh, gambar dinamis multiframe. Nah, akan tercipta seperti ini dari hasil petnya tadi, tercipta gambar seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan ROI, Region of Interest. Misalnya ini kita pakai ROI di sebelah sini, yaitu bagian darah, sama ROI sebelah sini, yaitu bagian tumor. Nah, setelah kita lakukan ROI, maka kita bisa membuat analisis gambar, yaitu kurva eh, TAC atau Time Activity Curve, kurva time aktivitas, di mana sumbu Y-nya ini adalah aktivitas dalam volume of interest, sumbu X-nya ini time atau waktu. Nah, terlihat bahwa grafik plasma ini aktivitasnya itu naik ketika awal-awal kan, lalu turun. Itu artinya apa? Itu artinya ketika kita menginjeksikan radioaktif ke tubuh manusia itu kan berarti masuk ke plasma darah dulu kan. Makanya aktivitasnya itu naik dulu. Sedangkan di tumor ini meningkatnya itu beberapa saat kemudian di sini baru meningkat maksimal kan. Itu kenapa? Gara-gara tracer itu untuk memasuki tumor itu membutuhkan proses, membutuhkan beberapa selang waktu untuk menembus membran sel tumornya tadi. Seperti itu. Nah, yang yang ke yang apa diagram yang tengah ini menunjukkan proses-prosesnya. Jadi kita bahas yang pertama ada kurva plasma clearance, bisa dalam bentuk darah atau eh, imaging. Maksudnya apa? Kurva plasma clearance itu kita bisa pakai dari TAC ini. Nah, dari TAC ini kita nanti bisa membuat model tracer kinetiknya. Nah, dengan model tracer kinetik ini nanti kita bisa membuat kurva kurva eh, kurva jaringan model yang dihasilkan atau apa ya? Sebentar, ini ada istilahnya di slide sebelumnya. Oh, bentar. Ternyata tadi tidak mundur ya slide-nya. Tadi sampai di slide sini. Oke. Nah, kurva data yang dihasilkan model yang ini atau model generated tissue curve. Nah, setelah kita dapat ini, itu nantinya kita bakal bandingin dengan kurva uptake tisu dari PET-nya. Kita bandingin pakai rumus error ini. Nah, ketika membandingin ini itu kita lihat errornya tuh eh, besar atau kecil. Itu dilakukan iterasi untuk mencari parameter mana yang mendekati, parameter mana yang membuat errornya itu semakin kecil. Jadi ini ada percabangan apakah cukup mendekati. Misal iya, berarti model outputnya itu bisa mengestimasikan parameter kinetiknya yang merepresentasikan sifat dari biologis yang ditinjau. Contohnya kayak sifat proliferasi dari sel tersebut, atau sifat metabolisme dari sel tersebut, atau bahkan sifat aliran darahnya dari sel tersebut. Nanti kita tahu K1, K2, K3, dan K4-nya. Nah, tapi misal tidak
mendekati atau errornya ini besar, maka kita lakukan eh, parameter set lagi atau iterasi lagi, ngulang terus nilainya untuk mendekati nilai yang sebenarnya atau dari pet ini. Nah, secara konsep akuisisi datanya seperti itu. Nah, berikut adalah kurva eh, perbandingan antara kurva tisu uptake dengan kurva model generated tissue, di mana yang titik hitam-hitam ini adalah data sebenarnya dari PET. Nah, selanjutnya ada iterasi. Misalnya iterasi satu itu seperti ini, di mana data kalau misal iterasinya cuma satu itu jauh dari data PET-nya, data sebenarnya. Nah, semakin banyak iterasinya, misal ini iterasinya 200, maka akan makin mendekati data PET sebenarnya, di mana kalau udah mendekati sebenarnya, kita bisa tahu nilai K1, K2, K3, dan K4. Nah, selanjutnya ada validasi dan optimisasi. Oh, harusnya oh ya, optimasi model. Harusnya seperti itu. Model diuji melalui simulasi matematis untuk memastikan parameter yang akurat, lalu validasi biologis dilakukan dengan membandingkan parameter kinetik dengan biomarker seperti ekspresi reseptor atau tingkat proliferasi. Kan tadi nilai K1 itu mencerminkan aliran darah kan, mencerminkan sifat aliran darah di tubuh pasiennya. Kalau K3 K3 itu mencerminkan sifat metabolisme kan, metabolisme dari tumor itu sendiri. Dari situ kita bisa tahu apakah tumornya itu termasuk tumor ganas atau seperti apa. Kita bisa tahu seperti itu. Di mana K3 ini ataupun juga sama K4 ini juga merepresentasikan proliferasi sel atau eh, apa ya, perkembangan sel atau pembelahan sel menjadi lebih banyak seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada MRI versus PET. Di mana di kanal yang A di sebelah sini, ini kan gambar otak, di mana tumornya itu di sebelah sini. Nah, terlihat bahwa gambar ini kan sangat jelas banget ya, berarti kontrasnya itu tinggi. Kenapa seperti itu? Kontrasnya tinggi gara-gara sifat dari tumor ganas sendiri di sekitar tumor itu ternyata ada darah penghalang otaknya. Sehingga ketika dilakukan scanning dengan MRI itu terlihat dengan jelas, kontrasnya tinggi. Nah, sedangkan data yang B ini sebenarnya data PET. Nah, tapi kan di sini data ini buram ya. Atau kita nggak bisa lihat dengan detail fisiologi dari tumornya. Maka dari itu kita perlu pengolahan data lebih lanjut. Seperti eh menghitung nilai KI-nya, laju metabolismenya. Dengan kita tahu laju metabolismenya, kita bisa eh, merekonstruksi gambarnya lagi menjadi yang C sini. Di mana dengan C ini kita bisa tahu tingkatan metabolisme dari tumor itu sendiri dan fisiologinya seperti apa. Jadi kontrasnya juga bisa apa ya, lebih tinggi daripada yang B. Kenapa? Gara-gara dengan kita menghitung KI, kita bisa membandingkan laju metabolisme dari tracernya, gara-gara metabolisme, dengan aktivitas latar belakang dari tumor organ di sekitarnya. Makanya kita bisa membedakan. Nah, dengan PET ini kita bisa dapat dua manfaat nih. Yang pertama kita bisa tahu bentuk fisiologinya, terus yang kedua kita bisa tahu eh, fungsi dari. Oh, bukan. Maksud saya berarti tadi itu bentuk anatomi, terus yang kedua adalah fungsi atau fisiologi dari jaringan tersebut ya. Jadi itu kelebihan dari PET. Sedangkan kalau MRI kan eh, kita cuma tahu anatominya saja ya, tanpa mengetahui fisiologi dari tumornya itu seperti apa. Lanjut untuk manfaat klinis, yang pertama prediksi respon terapi. Nah, misalnya pada kanker payudara, analisis kinetik dapat mengukur perubahan aliran darah atau metabolisme tumor selama kemoterapi neoadjuvan.
Nah, yang terkait dengan hasil klinis. Selanjutnya ini ada penghindaran kesalahan interpretasi di mana misinterpretasi pada pencitraan statis dapat dihindari seperti dalam kasus 18 FTG di mana konsentrasi tracer di darah dapat mengaburkan sinyal metabolisme tumor sebenarnya. Terus yang ketiga ada aplikasi radio tracer yang baru yaitu analisis kinetik. Sebentar. Analisis kinetik memandu pengembangan protokol pencitraan untuk tracer baru atau aplikasi baru tracer lama seperti tracer untuk ekspresi reseptor tumor. Oke, selanjutnya tantangan di masa depan yaitu yang pertama keterbatasan teknologi saat ini itu pencitraan dinamis seringkali terbatas pada satu area tubuh karena bidang pandangnya atau field of view. Nah, scanner yang sempit. Maka dari itu nanti di jurnal selanjutnya ada saran aplikasi ke depan yaitu untuk seluruh tubuh. Nah ini total body PET. Nah, misalnya ini ada motion artifact pada sesi pencitraan panjang menjadi tantangan teknis. Terus arah pengembangannya, nah ini dia total body PET yaitu teknologi baru yang memungkinkan pencitraan seluruh tubuh secara simultan, mendukung analisis kinetik multi organ. Misalnya ada dual tracer imaging, menganalisis beberapa aspek biologi tumor dalam satu sesi pencitraan nanti dibahas di jurnal selanjutnya di mana kita pakai ada dua radionuklida di jurnal selanjutnya yaitu 15 O water sama 18 FFTG. Nanti dijelaskan lebih lanjut di jurnal selanjutnya. Jadi kesimpulannya analisis kinetic tracer dengan PET memberikan wawasan mendalam tentang biologis kanker yang tidak dapat dicapai dengan pencitraan statis. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan pengembangan terapi, meskipun implementasi praktisnya memerlukan validasi lebih lanjut dan dukungan teknologi. Baik, kita next ke jurnal selanjutnya, yaitu Principle of Tracer Kinetic Analysis in Oncology Part 2, Example and Future Direction. Nah, di sini yang sebelah kiri adalah jurnalnya ini. Terus yang ini sebelah kanan ini outline yang akan kita bahas. Kita bagi menjadi 4 babak yaitu pendahuluan, konsep utama, aplikasi masa depan, dan kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya, jurnal ini adalah lanjutan dari bagian pertama yang membahas prinsip dan metodologi analisis kinetic tracer dalam PET positron atau positron emission tomography, di mana bagian kedua ini menyoroti aplikasi nyata dari analisis kinetik dalam onkologi, memberikan studi kasus untuk menjelaskan kelebihan metode kinetik dibandingkan pencitraan statis, dan mendiskusikan peluang aplikasi di masa depan seperti pemindai PET tubuh penuh, di mana jurnal ini juga menekankan bahwa analisis kinetik PET memungkinkan pengukuran proses biologis yang relevan dengan diagnosis dan pengobatan kanker. Nah, model kinetik yang digunakan, yang pertama, model suatu kompartemen. Contoh tracernya 15 O water digunakan untuk mengukur aliran darah tumor dengan tracer yang berdifusi bebas tanpa perangkap. Di mana si 15 O water ini, tracer ini nanti nggak bakal terperangkap. Jadi kita bisa tahu sifat aliran darahnya seperti apa nantinya. Kita dapat K1 dan K2. Nah, untuk selanjutnya model dua kompartemen irreversible, yaitu contohnya tadi 18 FTG itu memodelkan metabolisme glukosa melalui fosforilasi yang tidak dapat diubah. Di mana nanti kita bisa kedapatan informasi tambahan yaitu K3 sama K4, di mana kita bisa tahu sifat biologis seperti proliferasi selnya sama aliran darahnya dan metabolisme pada jaringan tersebut. Nah, selanjutnya ada model dua kompartemen tapi yang reversible. Contohnya itu tracer 18F FLT digunakan untuk mengukur proliferasi sel melalui jalur salvase timidin. Nah, kita bisa tahu proliferasinya. Next, studi kasus utama yang seperti tadi ini dijelaskan lebih lanjut. 15 O water itu untuk
eh, analisis aliran darah, di mana aliran darah tumor adalah biomarker penting dalam studi kanker. Selanjutnya ada pencitraan medis. Dengan tracer ini memungkinkan pengukuran perfusi jaringan, memberikan wawasan tentang respon terapi kanker payudara. Selanjutnya 18 FDG itu fungsi utamanya itu untuk metabolisme glukosa, di mana digunakan dalam model dua kompartemen untuk memprediksi respon terapi pada kanker payudara stadium lanjut. Nah, parameter kinetik seperti K1 yaitu yang tadi dari plasma darah ke kompartemen reversibelnya pengiriman glukosa, dan KI metabolisme glukosa itu membantu mengidentifikasi tumor hipoksia yang terkait dengan resistansi terapi. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini analisis kombinasi PET, di mana di sini pakai FDG untuk metabolisme glukosa dan 15 O-water untuk aliran darah pada pasien kanker payudara. Nah, di sini pada bagian yang A untuk pencitraan PET-nya itu dilakukan selama 30 sampai 60 menit, di mana gambar bagian atas itu menunjukkan uptake tracer 18 FDG di jaringan kanker payudara. Lalu pada panah solid hitam yang menunjuk ke jantung itu menunjukkan eh, ada uptake tracer yang tinggi akibat metabolisme glukosa aktif di miokardiumnya. Nah, untuk yang panah terbuka ya warna putih itu menunjukkan ke area tumor yang memiliki uptake tracer lebih tinggi di tepi dibandingkan pusatnya. Sehingga interpretasinya itu apa? Berarti terjadi uptake tinggi di tepi tumor yang menunjukkan aktivitas metabolisme yang tinggi. Nah, uptake rendah di pusat tumor itu menunjukkan mismatch metabolisme dengan aliran darahnya yang mengindikasikan adanya hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, di sedangkan di tracer 15 water PET itu dilakukan dengan rentang waktu 30 sampai 60 detik. Itu gambar di bagian bawah itu menunjukkan aliran darah di tumor menggunakan tracer 15 water, di mana pusat tumor itu memiliki aliran darah yang lebih rendah dibandingkan area perifer. Nah, itu artinya itu apa? Berarti aliran darah di aliran darah di pusat tumor yang rendah itu mendukung temuan hipoksia di area ini yang sering dikaitkan dengan resistansi terhadap kemoterapi. Sedangkan pada bagian B sampai E itu menunjukkan perubahan parameter kinetiknya. Nah, terlihat bahwa di sini tuh ada eh, PCR dengan orderan PCN, di mana PCR itu artinya pasien dengan respon terapi lengkap, sedangkan orderan PCR itu pasien dengan respon eh, dengan tanpa respon terapi lengkap. Nah, pada bagian yang B itu terlihat bahwa ada perubahan MRFDG. Apa itu MRFDG? MRFDG adalah metabolic rate yang mencerminkan tingkat metabolisme di glukosa. Nah, hasilnya itu apa? Ternyata kelompok dengan PCR, kelompok dengan PCR itu menunjukkan penurunan MRFDG yang lebih signifikan dibanding kelompok eh, yang tanpa PCR, tanpa respon terapi lengkap. Nah, selanjutnya di bagian yang C itu menunjukkan perubahan aliran darah, di mana aliran darah itu diukur menggunakan tracer 15 O water. Gara-gara tadi kan 15 O water itu kan bebas, sedangkan yang FDG kan yang terikat. Nah, hasilnya itu apa? Ternyata kelompok dengan PCR itu memiliki penurunan aliran darah yang lebih signifikan dibanding kelompok yang other than PCR. Artinya itu apa? Berarti penurunan aliran darah mungkin mencerminkan pengurangan vaskulalisasi tumor sebagai respon terhadap kemoterapinya. Sedangkan yang panel D itu perubahan KI atau rate constant
18 FDG, laju metabolisme dari 18 FDG. Artinya KI itu kan mencerminkan flux irreversible tracer, di mana menggambarkan aktivitas metabolisme. Di mana gambar ini tuh menunjukkan bahwa PCR menunjukkan penurunan KI yang signifikan dibanding kelompok yang other than PCR yang lain. Nah, artinya itu penurunan KI mengindikasikan pengurangan aktivitas metabolisme di jaringan tumor yang berhasil merespon kemoterapi. Selanjutnya ada yang bagian panel ada perubahan SUV. Nah, SUV itu mencerminkan uptake tracer secara keseluruhan kan. Nah, hasil dari grafik ini itu tidak ada perbedaan signifikan antara perbedaan SUV antara kelompok PCR dengan order dan PCR. Artinya apa? SUV saja tidak cukup sensitif untuk membedakan respon terapi karena tidak mencerminkan proses kinetik dalam mendalam seperti MRFTG atau KI. Nah, kita juga bisa tahu meninjau makna biologisnya. Yang pertama kan tadi ada mismatch metabolisme aliran darah kan. Nah, artinya apa? Hipoksia di pusat tumor yang ditunjukkan oleh mismatch antara metabolisme FDG dan aliran darah 15O water itu dapat mengindikasikan resistansi terhadap kemoterapi. Nah, selanjutnya parameter kinetik yang terhadap SUV ternyata para kinet parameter kinetik seperti MRFDG itu dan KI itu lebih sensitif untuk mendeteksi perubahan biologis akibat terapi dibandingkan dengan SUV seperti eh, penjelasan yang di bagian E tadi. Nah, saya prediksi respon terapi di mana penurunan yang signifikan dalam MRFDG, aliran darah, dan KI terkait dengan respon terapi yang lebih baik. Itu adalah maknanya. Nah, selanjutnya 18F FLT untuk proliferasi sel. Itu menggunakan model dua kompartemen reversible yang digunakan untuk mengukur retensi tracer melalui fosforilasi, di mana validasi melalui korelasi antara parameter kinetik KFLT atau laju metabolisme FLT, tracer FLT, dengan KI67. Biomarker proliferasi menunjukkan keakuratan tracer dalam menilai proliferasi. Apa itu proliferasi? Yaitu pembelahan sel atau perkembangan dan pertumbuhan sel. Nah, ini sama seperti slide sebelum-sebelumnya, ada persamaan dasar satu kompartemen, model satu kompartemen. Mungkin bedanya di sini cuma penulisan simbol aja, di mana CT ini konsentrasi tracer dalam jaringan, sedangkan di sini pakai CA, yang slide-slide sebelumnya tadi kan pakai CP, tapi di sini lebih umum yaitu CA, yaitu aktivitas tracer di plasma darah arteri pada waktu T. Mungkin ini cuma perbedaan simbol aja, tapi intinya sama. Nah, tapi di sini lebih ditekankan bahwa penerapan dari rumus ini itu eh, diterapkan pada tracer yang bergerak secara reversibel antara plasma darah dan jaringan tanpa retensi metabolik seperti 15O water. Nah, ini sama dengan slide sebelumnya juga yang persamaan dua, tapi di sini eh yang memakai persamaan ini adalah tracer 18F FDG. Gara-gara yang memungkinkan untuk terikat atau terfosforilasi atau termetabolisme adalah tracer 18F FDG sehingga memakai model kompartemen 2 ini. Nah, sayangnya sama seperti sebelum-sebelumnya juga, mungkin ini bisa saya skip saja. Ini rumus untuk volume distribusi total dan konstanta flux metabolik. Nah, ini sama seperti sebelumnya juga, tapi di sini itu eh, kita bisa menghitung KI pada 18F FDG untuk mempresentasikan metabolisme glukosa irreversible.
Nah, selanjutnya ini ada ketambahan parameter. eh oh maaf, ini belum saya ubah subbab ini. Ini harusnya MRFDG. MRFDG. Ini bisa kita hitung KI kali plasma glukos dengan satuan milimol per min per sentimeter kubik. Ini maksudnya mol, berarti konsentrasi dari plasma glukosanya, memberikan estimasi metabolisme glukosa total. Nah, ini sama seperti sebelumnya juga, Anisit Patlak dan Logan. Mungkin bisa saya skip. Nah, di sini relasi antara kinetika FDG dan aliran darah. Dalam analisis seperti pada kanker payudara, hubungan antara metabolisme glukosa atau MRFDG dan aliran darah dengan tracer seperti 15O water menunjukkan bahwa hipoksia mempengaruhi respon terapi. Nah, di sini kita tahu parameter baru yaitu rasio MRFDG terhadap aliran darah, di mana rasio tinggi itu menunjukkan hipoksia dan kemungkinan eh, resistensi terhadap terapi. Nah, di sini ada gambar di mana ini tuh menggambarkan hubungan antara persentase SUV (Standardized Uptake Value) dan MRFDG atau metabolic rate dari FDG. Nah, di sini di panel A itu pasien dengan uptake baseline SUV yang rendah, di mana grafik menunjukkan hubungan perubahan persentase SUV dengan persentase MRFDG pada pasien yang berada di TETL rendah atau uptake baseline SUV rendah. Nah, data ini itu menunjukkan hanya sekitar 65% dari perubahan maksimal yang terdeteksi oleh SUV itu dapat dicapai. Bahkan jika persentase MRFDG mencapai minus 100% atau pengurangan metabolisme sepenuhnya. Nah, interpretasinya itu apa? Itu uptake baseline yang rendah itu menyebabkan keterbatasan SUV dalam mencerminkan perubahan metabolisme yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa SUV dipengaruhi oleh uptake non-spesifik yang tetap konstan, meskipun terjadi pengurangan besar dalam metabolisme tumor. Nah, ini tuh implikasinya itu SUV yang memiliki sensitivitas yang lebih rendah itu mendeteksi perubahan metabolisme pada pasien dengan uptake awal yang rendah, di mana MRFDG itu parameter yang lebih andal untuk mengevaluasi respon metabolisme dalam situasi ini. Nah, sedangkan yang bagian B itu pasien dengan uptake baseline SUV yang tinggi. Nah, grafik itu tuh nunjukin bahwa hubungannya sama, yaitu tapi pada pasien dengan uptake baseline SUV yang lebih tinggi. Hubungannya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini data itu menunjukkan bahwa sekitar 86% itu dari perubahan maksimal dalam SUV itu dapat dicapai jika persentase MRFDG itu mencapai minus 100%. Artinya apa? Pasien dengan uptake baseline yang tinggi itu memiliki hubungan yang lebih linier antara persentase SUV dan persentase MRFDG. Nah, SUV ini lebih mampu mencerminkan perubahan metabolisme pada kelompok ini karena kontribusi uptake non-spesifik relatif lebih kecil dibandingkan dengan total uptake. Nah, implikasinya itu SUV lebih akurat dalam mencerminkan perubahan metabolisme tumor pada pasien dengan uptake baseline yang tinggi. Namun, MRFDG itu tetap memberikan hasil yang lebih spesifik dan kuantitatif. Nah, jika kita tinjau makna biologisnya, itu FUV itu mencerminkan uptake tracer total, yaitu baik spesifik dan non-spesifiknya, sehingga cenderung kurang sensitif dalam mendeteksi perubahan metabolisme murni, terutama pada pasien yang uptake baseline-nya itu rendah. Sedangkan MRFDG itu mencerminkan laju metabolisme yang spesifik aja, memberikan pengukuran yang lebih andal terhadap respon
tumor terhadap terapi. Nah, untuk uptake yang non-spesifik, yang relatif konstan, itu bakal menjadi penghalang bagi SUV untuk mencerminkan perubahan metabolisme secara akuratnya. Nah, selanjutnya, eh, oh bentar. Nah, di sini bentar, ada model untuk tracer proliferasi yaitu 18F FLT. Nah, eh, nah untuk tracer seperti 18F FLT itu menggambarkan proliferasi sel digunakan model dua kompartemen reversible, di mana parameter utamanya yaitu KFLT atau laju metabolisme FLT sama dengan K1 kali K3 per K2 tambah K3. Ini tuh untuk estimasi proliferasi seluler melalui enzim timidin kinase 1. Nah, tapi di sini perlu koreksi metabolit karena metabolisme oleh hati menghasilkan 13 18 F FLT glucuronide yang mempengaruhi input function. Nah, di sini selanjutnya ada model kompartemen dan analisis PET menggunakan 18F FLT. Nah, di mana di panel A-nya ini itu eh, membahas tentang model kompartemen kinetik untuk 18F FLT, di mana model ini terdiri dari dua kompartemen jaringan yang reversible, yaitu yang pertama ada CP FLT, yaitu konsentrasi tracer 18 FLT dalam plasma darah, sedangkan CE itu kompartemen jaringan exchangeable atau tracer yang belum termetabolisme. Nah, selanjutnya ada QM, yaitu kompartemen tracer yang terperangkap sebagai bentuk terfosforilasi, yaitu 18F FLTMP atau DP atau TP. Nah, selanjutnya ada metabolit atau CMET, di mana metabolit tracer seperti 18F FLT glu- glucuronide itu yang tidak masuk jaringan dan tetap di darah. Nah, di sini K3 itu eh oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan K1, K2 hingga K4, di mana K1 di sini laju transfer tracer dari plasma ke jaringan exchangeable. Kalau K2 itu laju pelepasan tracer dari jaringan exchangeable kembali ke plasma, hampir sama seperti sebelumnya. Terus kalau yang K3 laju fosforilasi tracer untuk menjadi bentuk yang terperangkap, lalu K4 laju disfosforilasi tracer dari bentuk terperangkap kembali ke jaringan yang exchangeable. Nah, untuk makna biologisnya yang ketiga itu parameter yang mencerminkan aktivitas proliferasi sel melalui fosforilasi tracer yang bergantung pada enzim timidin kinase 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panel B, yaitu kurva waktu aktivitas. Gimana? Grafik ini menunjukkan TAC atau Time Activity Curve untuk berbagai jaringan, yaitu ada marrow, sumsum tulang, dengan uptake tracer tertinggi karena proliferasi sel yang aktif. Terus ada tumor, uptake-nya itu lebih rendah dari marrow, tapi signifikan. Terus ada muscle, itu uptake-nya terendah karena aktivitas proliferasinya minimal. Sedangkan ada plasma, di mana eh, uptake-nya itu menurun seiring waktu karena distribusi tracer ke jaringan. Seperti yang kurva TAC yang tadi, yang plasma kan gini, ke atas terus ke bawah. Nah, berarti interpretasinya itu uptake tracer yang tinggi pada tumor dan marrow mengindikasikan proliferasi aktif di area tersebut. Sedangkan uptake rendah di otot menunjukkan metabolisme yang rendah. Selanjutnya panel C yaitu imaging PET, di mana gambar PET menunjukkan distribusi tracer 18 FLT di tumor paru-paru kiri, sumsum tulang atau marrow, dan otot atau muscle.
tumor memiliki uptake tracer yang lebih tinggi dibandingkan jaringan normal di sekitarnya. Nah, uptake tinggi di tumor itu nunjukin bahwa proliferasi selnya kanker itu aktif, sehingga kan terjadi pembelahan secara terus-menerus dan cepat, sehingga tinggi aktivitasnya. Uptake tinggi di sumsum tulang itu menunjukkan pembentukan sel darah yang aktif, yang merupakan bagian dari proses fisiologis normal. Sedangkan pada panel D, korelasi parameter KFLT, yaitu grafik ini nunjukin eh, hubungan antara KFLT, laju fosforilasi tracer, yang dihitung menggunakan dua model. Ada tiga parameter model, yaitu berlangsung selama 60 menit, dan empat parameter model menggunakan data penuh, yaitu 120 menit. Hasil nunjukin bahwa model tiga parameter cenderung mengunderestimasi nilai KFLT dibanding model yang empat parameter. Nah, interpretasinya itu analisis dengan durasi yang lebih pendek mungkin tidak menangkap sepenuhnya genetika tracer sehingga menghasilkan nilai parameter yang kurang akurat. Sedangkan durasi pencitraan yang lebih panjang itu memberikan estimasi parameter yang lebih presisi. Nah, jika kita tinjau makna biologis dan klinisnya di model kompartemen, itu memungkinkan analisis dinamis tracer di jaringan, di mana parameter kayak K1, K3, KFLD itu memberikan wawasan mendalam tentang tingkat proliferasi dari tumor itu sendiri. Sedangkan untuk kurva waktu aktivitas itu buat membantu membedakan antara jaringan berdasarkan tingkat proliferasinya. Nah, untuk uptake tinggi di tumor dan sumsum tulang mencerminkan aktivitas seluler yang tinggi. Sedangkan untuk akurasi parameternya, kita tahu bahwa durasi pencitraan yang lama, yang tadi yang 120 menit itu memberikan hasil yang lebih akurat. Penggunaan model 4 parameter disarankan untuk penelitian dengan kebutuhan presisi yang tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di next slide, kelebihan analisis kinetik. Nah, di sini keunggulan dibandingkan pencitraan statis SUV. Pencitraan statis hanya menangkap satu titik waktu dan tidak dapat membedakan uptake tracer non-spesifik. Lalu analisis kinetik memberikan pengukuran proses biologis spesifik seperti metabolisme dan perfusi secara kuantitatif. Sayangnya ada prediksi respon terapi di mana analisis kinetik itu dapat bedain pasien yang merespon terapi dari yang tidak. Misalnya dengan mengukur perubahan aliran darah atau metabolisme tumor selama kemoterapi. Nah, di sini ada aplikasi masa depan, di mana yang pertama ada pemindahan PET tubuh penuh, memungkinkan pencitraan simultan seluruh tubuh dengan cakupan aksial yang lebih panjang, mengurangi waktu pemindaian dan meningkatkan sensitivitas, terus mendukung pencitraan tracer ganda dalam satu sesi, misalnya untuk mengukur perfusi dan metabolisme secara bersamaan, seperti tadi yang aliran darah dengan metabolisme kan pakai kombinasi dari 18 FDG dengan 15 O water. Lalu ada pengembangan protokol kinetik praktis, yaitu pendekatan berbasis input fungsi gambar atau sampel darah minimal untuk menggantikan protokol invasif. Selanjutnya menyederhanakan analisis kinetik untuk diterapkan dalam klinik secara rutin. Nah, baik next. Nah, gambar ini di sini ada beberapa bagian, yaitu yang bagian kiri itu perbandingan PET standar dengan extend A AFOV atau AFOV, di mana pada PET standar itu cakupan atau field of view-nya itu ditunjukkan dengan kotak biru kecil pada tubuh pasien.
di mana cakupan aksialnya itu terbatas pada satu area tubuh tertentunya aja. Contohnya kayak kepala atau toraks saja, sehingga butuhin pemindaian bertahap untuk mencitrakan seluruh tubuhnya. Nah, keterbatasannya itu nggak memungkinkan pencitraan kinetik seluruh tubuh secara simultan kan berarti. Dan menghasilkan data kurva aktivitas yang terbatas pada organ tertentu saja, nggak seluruh tubuh. Nah, sayangnya untuk pemindaian PET yang total body dengan extended AFOV itu cakupannya yang extended AFOV itu ditunjukkan pada kotak biru yang panjang yang mencakup seluruh tubuh pasien. Di mana ini memungkinkan pencitraan simultan seluruh tubuh termasuk semua organ utama. Nah, keunggulannya itu apa? Berarti kita bisa pemindaian seluruh tubuh secara simultan eh, yang meningkatkan efisiensi waktu. Dan kita bisa melakukan analisis kinetik yang lebih rinci pada semua organ tanpa perlu pemindaian tambahan. Jadi cukup sekali saja pemindaiannya. Sedangkan yang di panel tengah ini gambar dinamis PET menggunakan 18 fFTG. Di mana gambar ini itu menunjukkan tracer 18 fTG secara dinamis pada subjek manusia sehat. Nah, data ini diambil pada berbagai waktu pasca injeksi tracer, yaitu T sama dengan 0,16 menit, itu satu frame aja, yaitu aktivitas awal tracer di pembuluh darah besar. Terus untuk T 0,26 menit, satu frame aja itu uptake awal di jantung dan pembuluh darah besar. Untuk T 0,24 menit itu untuk 22,5 eh, second per frame atau distribusi tracer yang lebih jelas di organ. Sedangkan untuk T, T sama dengan 6,75 menit itu 30 second per frame dan T 57,5 menit itu 300 second per frame, yaitu nunjukin aktivitas tracer terdistribusi di seluruh tubuh termasuk jantung, hati, ginjal, terus otak dan paru-paru. Jadi interpretasinya itu gambar dinamis nunjukin distribusi tracer secara progresif dari pembuluh darah ke jaringan organ. Nah, data itu tuh nunjukin kemampuan pemindaian extended AFOV untuk mencitrakan seluruh tubuh secara simultan dengan detail waktu aktivitas yang tinggi. Nah, sedangkan yang panel kanan itu kan nunjukin kurva waktu aktivitas kan TAC. Untuk yang bagian atas itu kurva TAC untuk sistem vaskular, yaitu yang dicitrain itu arteri pulmonalis, ventrikel kiri, aorta descendens, karotis, dan vena jugularis. Deskripsinya itu berarti aktivitas tracer meningkat cepat setelah injeksi di pembuluh darah besar dan perlahan menurun seiring dengan distribusi tracer ke jaringan organ. Nah, TAC pembuluh darah ini membantu mendeskripsikan distribusi awal tracer dan dapat digunakan untuk fungsi input plasma dalam analisis kinetik tadi. Nah, soalnya organ TAC untuk jaringan organ yang TAC yang bawah itu mencitrakan ventrikel kiri, miokardium, terus ada gray matter otak, lalu ada hati, ginjal, dan paru-paru, di mana aktivitas tracer bervariasi antara organ ini mencerminkan perbedaan metabolisme dan aliran darah. Contohnya ginjal, aktivitas tracernya itu meningkat karena fungsi ekspresi, sedangkan hati uptake tracer relatif konstan karena metabolisme glukosa. Nah, kalau paru-paru aktivitasnya rendah karena metabolisme glukosanya yang minimal. Jadi TAC itu nunjukin kemampuan pemindaian extended AFOV untuk menangkap data waktu aktivitas tanpa noise. Nah, ini tuh memungkinkan analisis kinetik untuk berbagai organ tubuh secara simultan. Oke, berarti dari itu tadi kita dapat 4 keuntungan pemindaian PET total body extend AFOV, di mana yang pertama itu kita memungkinkan melakukan imaging secara simultan untuk semua organ utama
di mana ini tuh memberikan data lengkap pembunuhan eh tanpa pemindaian tambahan lagi gitu. Terus yang kedua ini kita bisa mempercepat proses pencitraan karena seluruh tubuh kan cuma dilakukan imaging sekali aja. Jadi bisa lebih efisien dalam waktunya. Terus selanjutnya yang ketiga tuh eh data waktu aktivitasnya itu apa ya? Relatif bebas dari noise, di mana memberikan sinyal yang lebih akurat untuk analisis kinetic tracernya. Nah, selanjutnya untuk eh, penelitian dan klinisnya itu ideal untuk studi metabolisme, yaitu aliran darah dan kinetika tracer pada seluruh tubuh, termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, dan neurologi. Jadi ini adalah eh, pengembangan yang bisa dilakukan di masa depan, aplikasi masa depan. Baik, selanjutnya kesimpulan, di mana jurnal yang kedua ini tuh nunjukin bagaimana analisis kinetik dapat memberikan wawasan mendalam tentang biologi tumor yang tidak bisa dicapai dengan pencitraan statis. Nah, studi kasus memperkuat bahwa parameter kinetik dapat meningkatkan prediksi respon terapi dan mendukung pengembangan metode pencitraan yang lebih akurat. Meski masih menghadapi tantangan teknis seperti kebutuhan waktu pencitraan yang panjang, inovasi seperti pemindai tubuh penuh membuka jalan untuk adopsi lebih luas di klinik. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.